Dinilai berperilaku seperti anak kecil, seorang pengacara injak-injak meja persidangan banjir kritik Fakta News 24. Sampai hari ini pun masih menjadi perdebatan. Jadi antara pengacara senior Bang Hotman Paris dan salah satu yang disebut pengacara yang menjadi terdakwa. Tapi kalau pendapat saya, beliau bukan pengacara lagi karena memang dari permasalahannya beliau sudah dicabut izin advokatnya. Ya, saya nggak mau sebut namanya. Tapi pada prinsipnya kami tidak persoalkan soal itu. Itu ya permasalahan pokok perkara lah antara Pak Hotman Paris dan yang menjadi terdakwa sekarang. Mungkin orang sudah tahu lah. Yang saya persoalkan sekarang, sebagai seorang penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Apalagi kalau Anda memang mau disebut penegak hukum, Anda harus berperilaku lah sebagai seorang yang terpelajar atau maha terpelajar. Kita ini di hadapan persidangan, bukan di, mohon maaf nih, bukan di jalan yang lagi berdiskusi dengan orang, yang di pasar yang lagi tawar-menawar barang. Kita menghormati tuh nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai hukum, nilai-nilai etika. Apalagi mohon maaf nih, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia ini, belum ada seorang penegak hukum, apalagi itu seorang advokat yang katanya ya, saya nggak tahu orang itu siapa sih. Emang dia pengacara? Kalau pengacara, apakah dia menjadi pengacara itu sesuai dengan proses tahapan menjadi pengacara? Yang kami yang bernaung di DPC Pradi Jakarta Barat ya, khususnya di Sleepy Tower yang kami punya, ya mohon maaf nih, Pradi ini punya gedung sendiri sekarang di Pramuka. Seluruh advokat Pradi itu untuk menjadi seorang advokat itu melalui tahapan yang sangat panjang. Ya kami nggak tahu dengan aturan yang sekarang, banyak orang yang mengatasnamakan pengacara. Pertanyaan saya, inilah karena keran terlalu dibuka besar, orang menjadi pengacara gampang, etika-etika moral untuk menjadi seorang advokat itu sudah tidak ditiadakan. Mana mungkin advokat itu di atas meja? Emang kita anak SD yang lompat-lompatan di dalam ruangan? Baik. Ini sidang yang terhormat. Jadi ya tolonglah etika-etika seorang penegak hukum itu dikemukakan. Itu pendapat dari kami. Menurut Bapak, impact-nya seperti apa setelah kejadian ini? Silakan kita. Ya. Kami melihat bahwa impact untuk masyarakat luas, persidangan ini kan dilihat banyak orang. Pengacara itu penegak hukum, salah satu bagian dari penegak hukum yang dimana notabene harus mengedepankan etika, tata krama yang baik di persidangan itu seperti apa. Sehingga nama pengacara ini di mata masyarakat luas harus mengedepankan nilai-nilai hukumnya, nilai-nilai etikanya, bagaimana kebenaran itu ditegakkan, bagaimana norma-norma persidangan yang memang itu sebuah hal proses yang terhormat untuk mengumpulkan semua kebenaran yang ada. Jadinya dan akan berimbas juga dengan image dari pengacara bahwa tidak semua pengacara seperti itu, atau kami yang di bawah naungan atau Hasibuan Pradi sangat menyayangkan hal itu terjadi, karena sebagai pengacara yang sebagai official nobile itu rusak dengan cara-cara yang memang dipertontonkan oleh Firdaus. Kami nggak tahu dia dari asosiasi apa, tapi yang jelas bagi kami adalah apa yang diperlihatkan di mata publik itu sangat-sangat tidak mencerminkan terhadap pengacara itu sendiri. Terima kasih.